Shalom pemirsa, kita berjumpa lagi di acara Sona Mujizat. Menjadi pemenang bahkan lebih dari pemenang, itu yang dialami oleh tamu saya hari ini, Francisca Valentina, seorang atlet taekwondo yang Tuhan bawa untuk meraih kemenangan demi kemenangan, bahkan sampai menjadi wakil Indonesia di kancah internasional. Dan bukan itu saja, saat ini Siska juga sudah menjadi pelatih di Timnas Indonesia yang juga berlaga di kancah internasional. Kita langsung ngobrol cerita detailnya dengan Siska. Shalom Siska. Shalom Ci. Luar biasa, ternyata atlet taekwondo tapi keren ya, kayak model gitu ya, cantik gitu ya. Seneng ngeliatnya. Puji Tuhan, emang apa ya, Tuhan tuh luar biasa ya Ci ya. Banyak sih yang bilang gak kelihatan kayak atlet atau apa, banyak atau pelatih mungkin gak kelihatan, tapi itulah luar biasanya Tuhan Ci. Yes. Siska ini sudah berkeluarga? Ya, sudah berkeluarga, anaknya satu Ci. Anaknya satu. Iya. Wah, gak kelihatan banget ya. Ternyata. Nah, Siska pengen ngobrol. Nah, kapan Siska pertama kali bergereja di keluarga Allah? Itu sebelum pandemi Ci, sekitar 2019. 2019 Iya. ya, sekitar itu ya. Iya. Apa yang membuat Siska datang ke gereja keluarga Allah sih waktu itu? Waktu itu kan Siska kan dulunya atlet nasional. Setelah jadi atlet nasional kan married, berkeluarga seperti layaknya keluarga biasa, keluarga jadi ibu rumah tangga kan waktu itu. Cuman di hati tuh ada kayak rasanya tuh kosong banget gitu, nggak tahu kenapa. Cuman rasanya ada kosong, ada sesuatu yang hilang gitu. Kemudian udah berdoa, tapi kok belum menemukan jawaban gitu. Kemudian nggak sengaja lihat di YouTube waktu itu. YouTube ada khotbahnya Pastor Nita. Kok ini? Wah, ini kok pas banget. Ini YouTube-nya nggak dicari gitu, nggak lagi scroll aja. Random berarti ya. Bener-bener random tuh. Siska tuh sering lewat karena rumah deket di sini, lewat di sini. Ini gerejanya kok rame banget ya. Wah, keren ya. Terus lagi tiap ke gereja sini tuh lewat depan tuh selalu ada, nggak tahu kenapa ada magnet gitu loh, tek gitu. Saya nggak tahu itu apa. Kemudian waktu dengar khotbahnya Pastor Dia, saya cari bener di waktu itu tentang Pondok Daud kan, kita pujian penyembahan kan memang saya dari kecil emang suka berdoa gitu. Apa sih Pondok Daud itu gitu. Kemudian saya masuk, carilah Pondok Daud. Ketemu Pondok Daud, saya berdoa, nyanyi gitu kan, kok rasanya ada damai sejahtera ya di hati ya. Kayak yang kemarin tuh kosong gitu, tiba-tiba terisi gitu. Terus karena waktu itu saya Pondok Daudnya inget banget hari Jumat. Hari Jumat itu saya Pondok Daud, kemudian hari Minggunya itu saya tuh kayak ada pengen ke gereja sini gitu. Kok aku pengen ibadah ya gitu. Terus waktu itu ibadah Pak Obaja yang pimpin ibadahnya. Kemudian Jadi hari Minggunya langsung datang ibadah. Kemudian benar-benar yang kena bener-bener yang darinya kosong itu jadi kayak ada isinya, kayak terisi lagi, kayak yang dulunya udah kayak apinya itu udah kayak mau padam gitu, tapi bener-bener nih kayak menyala lagi, ada sesuatu lagi. Oh, puji Tuhan. Iya, terus terus saya beribadah Pondok Daud, dan kemudian saya juga doa untuk suami saya. Waktu itu kan memang belum bareng, saya bilang. Jadi Siska udah kesini, suami belum. Iya, cuman dia mau nganterin aja. Waktu dia nganterin, duduk, saya bilang sama Tuhan, tolong jamah suami saya. Supaya kami ini satu keluarga, supaya kita tuh bisa gereja bareng-bareng bersama. Gak lama dari itu, Tuhan jawab. Suami saya bilang, saya mau dibaptis. Itu benar-benar sangat, wah, luar biasa. Akhirnya dia dibaptis di pas waktu Natal, tanggal 25 Desember. Wow. Itu luar biasa. Kayak kado Natal terindah gak sih waktu itu? Luar biasa. Nah, sekarang kita mau ngobrolin tentang perjalanannya Siska jadi atlet. Iya. Awalnya pastinya gak langsung jadi wakil Indonesia di internasional kan? Iya, enggak. Nah, awalnya gimana nih? Pertama dulu sih kan rumahnya di Sragen Ci. Emang dari kecil tuh suka bela diri, tapi suka lihat-lihat kayak kungfu gitu. Itu suka banget. Terus saya bilang izin kan waktu itu, boleh nggak saya ikut bela diri gitu? Nggak boleh, kamu tuh cewek gitu. Cuman itu kuat banget, kayak pengennya itu kuat banget gitu.
Kemudian akhirnya diperbolehkan waktu saya udah SMP. SMP kayak ikut bela diri, bener-bener salah masuk waktu itu, Ci. Oh, salah masuk. Iya, saya pengennya itu karate, tapi teman saya udah, yuk ikut aja, aku mau ikut karate, mau daftar gitu. Ya udah ikut aja yuk. Tiba-tiba di situ bukan karate, tapi taekwondo. Saya kan bilang, loh saya kan pengen karate. Udah sama aja. Salah masuk dojo ya. Iya, salah masuk dojo. Tiba-tiba ya udahlah sama aja Siska gitu. Akhirnya ya udah saya ikutin dengan semangat banget. Pokoknya saya suka kok, suka banget nih dengan bela diri gitu. Taekwondo itu yang banyak pakai kaki ya, iya. lebih daripada tangan. Iya. Dan saya di situ selang nggak lama dari saya masuk, saya sekitar 3 bulan, saya udah ditunjuk untuk ikut pertandingan waktu itu. Saya belum tahu yang namanya rules pertandingan. Aturan-aturannya belum kayak tahu. apa, persiapannya bagaimana, Iya. benar-benar belum tahu. Belum tahu bener-bener. Kamu saya bawa ya pertandingan di Jawa Tengah. Waktu itu masih kecil, saya masih SMP. Oh ya udah, saya berdoa, saya tetap berdoa. Ikut aja. Nanti gimana peraturannya? Udah, pokoknya kamu wasitnya. Sejak kamu tendang aja gitu. Oh ya udah gitu. Ya udah, sabum nih. Cuma gitu ya triknya ya. Iya, terus saya berdoa, Tuhan kasih saya penyertaan-Mu Tuhan gitu. Kemudian benar sekali tek gitu tiba-tiba pong 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 pong. Pas di final musuh saya tuh KO deng. Saya bingung, musuh saya kenapa ya? Padahal saya nendangnya nggak kenceng amat gitu kan, saya belum tau peraturan. Iya, Tendangnya takutnya masih, kenapa gitu. iya, tendang juga teknik juga masih masih kurang lah, sangat kurang karena saya anak baru. Tapi justru dari situ tuh Tuhan angkat. Jadi kayak ketidakmengertian saya. Itu kayak Tuhan tuh benar-benar nyatakan dari pertama kali. Dan setelah pertandingan itu selesai, diumumkanlah, kan juara 1 udah dapat piala itu kan di Jawa Tengah kan, se-Jawa Tengah. Tiba-tiba ada pengumuman best player. Saya waktu kecil tuh nggak terlalu ngerti best player itu apa. Saya mainan sama teman saya. Tiba-tiba dipanggil lah nama saya, Francisca Valentina dari Sragen. Apa? Samnim best player apaan gitu? Udah mas, maju aja, dikasih piala lagi gitu. Jadi maju, tiba-tiba dikasih pialanya lebih besar. Kok besar banget? Iya, kamu kepilih jadi best player. Jadi Pemain kamu terbaik. Iya, pemain terbaik. Itu benar-benar nggak nyangka, pulang bawa 2 piala tuh kayak ya ampun Tuhan, terima kasih Tuhan. Mulai dari situ saya kepanggil jadi atlet Jawa Tengah. Waktu itu saya udah pisah dari orang tua kan, karena saya memilih untuk jadi atlet. Jadi saya harus ikut kayak pelatihan. Iya, di Semarang. Karantina gitu ya. Iya, betul. Saya SMP udah ditarik ke Semarang. Kemudian saya jauh dari orang tua, itu pergumulan sangat luar biasa sih. Masih itu bisa dibilang masih kecil ya. Kecil, iya. Dari situ prosesnya luar biasa, tapi di situ saya dikuatkan oleh senior saya yang selalu mengandalkan Tuhan. Senior saya tuh juara, tapi doanya tuh kenceng banget. Saya juga mau juara kayak dia. Oh berarti ini doanya tuh harus lebih kenceng nih. Jadi tetap kita aku doa terus. Akhirnya waktu itu mau ada PON itu pemilihan atlet PON. Belum pernah ada atlet PON yang anak SMA. Waktu itu saya masih SMA, karena itu kan senior. Saya tuh belum pernah ikut kayak pertandingan nasional yang senior. Orang saya prakualifikasinya saya masih jadi sporter. Oh gitu. Iya, karena masih kecil kan, masih supporter. Cuman kayaknya tuh pengen main di itu aja gitu. Pengen berlaga gitu loh ya. Iya. Terus saya berdoa sama Tuhan, Tuhan aku tuh pengen main PON. Kata pelatih kan bilang, yang juara PON belum tentu nanti main PON. Kalian masih bisa merebutkan itu, bisa berseleksi nanti. Oh, masih masuk seleksi lagi. Iya. Akhirnya saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya tuh masih SMA, tapi saya percaya kalau Tuhan kasih ke saya, itu pasti ada jalannya. Kan pelatih saya bilang belum ada sejarahnya anak SMA ikut PON, dan itu Tuhan, saya percaya Tuhan pasti pakai saya untuk jadi orang yang pertama waktu itu. Dan terjadi. Akhirnya pemilihan saya yang masuk. Saya masih baru 17 tahun. Jadi kalau sebelum 17 tahun kan nggak boleh ikut yang senior. Oh iya ada batas umur. Iya, dari itu ya udah kita berlaga di PON akhirnya. Jadi ada batas usia 17 tahun baru boleh. Baru boleh. Dan itu saya baru 17 tahun. Jadi pas 17 tahun ya. Akhirnya saya didaftarin kan untuk yang mewakili itu Francisca. Sebelum 2 bulan sebelum PON, kaki saya itu patah.
di tulang keringnya. Oh, kenapa itu? Waktu latihan saya ini benturan sama teman. Benar-benar kayak Oh, rak gitu kaki sama wow. kaki saya itu ada retak, terus kayak udah ya sakit gitu kan, karena di tulang kering penyangganya kan, kita kan pakai kaki kan. Waktu itu ya akhirnya dengan apa ya, berbagai pelatih saya juga gimana caranya harus sembuh ini anak, tapi kalau dioperasi nggak mungkin karena pun udah 2 bulan lagi. Akhirnya Oh, dikasih betul. alternatif dengan latihan tuh yang rasa sakit terus sakit. Jadi tapi di situ tuh kayak karena sering doa tuh kayak dikuatkan sama Tuhan tuh pasti ada kesembuhan gitu. Jadi tetap jalan sampai PON. Waktu itu di kelas saya itu ada juara dunianya, yang dia udah tim nasional. Nah itu tuh benar-benar terkenal sekali tuh, maksudnya wah kelasnya Francisca itu ada si A gitu, itu benar-benar timnas bagus banget. Tapi saya percaya kalau Tuhan menyertai saya, nggak ada yang mustahil. Amin. Yes, benar final ketemu sama orang yang timnas ini, dan puji Tuhannya itu benar-benar itu di luar, mungkin semua orang tuh kayak nggak menyangka. Di luar ekspektasi. Iya, ini anak kecil, anak baru tiba-tiba bisa ngalahkan seniornya. Itu istilahnya kalau di atas kertas itu udah nggak mungkin. Secara teknis pasti yang semua. senior yang menang. Iya, karena pengalaman dia udah selesai Asian Games apa segala macam. Saya belum. Bahkan kejuaraan senior pun baru pertama kali. Di situ Tuhan kasih kemenangan. Udah menang nggak dipanggil pelatnas, kan sedih kan. Sedih banget, udah PON yang event paling besar di Indonesia itu nggak dipanggil pelatnas. Alasannya saya masih kecil, tubuh saya kecil, posturnya kurang tinggi untuk internasional. Kemudian saya nggak patah semangat, ya udah Tuhan pasti ada jalan lagi nih. Jadi apa yang kamu lakukan waktu itu? Nangis pasti. Nangis karena lihat senior saya, waduh kalah kok dipanggil ya dia, karena dia tinggi, kok saya tuh yang juara nggak dipanggil. Tapi di situ saya tetap berdoa, saya tetap percaya pasti akan ada waktunya gitu. Nggak selang dari lama ada pertandingan ke Jurnas lagi, ke Jurnas untuk seleksi tim nasional. Dan puji Tuhannya pas waktu di kejurnas itu banyak atlet nasional yang main di kelas saya. Dan itu luar biasanya Tuhan, poinnya tuh jauh sekali sama saya. Jadi kayak udah nggak bisa, kamu mau bilang dia kecil, mau bilang posturnya kecil, nggak bisa karena udah terlalu jauh poinnya. Kalau kita kan 1-0 itu masih cuma selisih 1. Kalau itu benar-benar yang artinya kalau satu kelas itu berarti challenge-nya yang dihadapi sama Siska ini lebih besar gitu ya. Karena harus melawan mereka-mereka yang sudah senior lebih dulu. Iya. Kemudian dilihat lagi udah menangnya jauh, bukan menang tipis gitu. Akhirnya dipanggil lah. Akhirnya Tuhan, terima kasih Tuhan, dengan kemarin nggak bisa ini, akhirnya dipanggil lagi. Dan waktu itu saya juga dapat best player lagi gitu. Kayak wah luar biasa ya Tuhan gini. Apa yang nggak mungkin tuh mungkin gitu loh bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saya masuk timnas dengan berjalannya waktu. Tibalah saya ikut SEA Games, Asian Games, kejuaraan-kejuaraan dunia, kejuaraan Asia, dan puji Tuhan waktu di SEA Games juga Tuhan tuh nyatakan banget itu, udah kaki saya patah, yang saya hadapi itu juara Olimpik dari Thailand. Oh wow. Main pertama ketemu juara Olimpik, rasanya gimana sih? Ini bener-bener, ini kalau saya kalah saya nggak dapat medali. Padahal saya itu masuk ke atlet unggulan Indonesia. Ini benar-benar berat yang sangat luar biasa. Ada beban tersendiri yang dialami. Iya. Kemudian pelatih saya kebetulan orang Korea, dia juga percaya sama Tuhan Yesus. Dia bilang sama saya, Siska, berdoa. Kamu bisa kalahan juara dunia. Yuk bareng-bareng gitu. Akhirnya berdoa. Terus ada senior saya, dia juga aktif dalam pelayanan doa. Dia bilang, Francisca, emang jalan kamu susah, tapi kamu nanti akan jadi bintang. Wow, saya merinding loh. Saya sampai, oh ya, jadi kayak tambah menguatkan. Iya, itu saya lagi doa, kita lagi doa bareng, saya dapat itu, gitu. Baik, akhirnya benar ketemu, dan puji Tuhannya saya bisa menang dari Thailand yang dia memegang peringkat 1 dunia itu, kayak kalau bukan Tuhan siapa
gitu. Waktu kamu ngadepin itu serasa lagi Daud ngadepin Goliat nggak sih? Iya, saya ngerasa kayak kecil banget dia tuh. Saya peringkat waktu itu peringkat 8 dunia, dia peringkat 1 dunia. Itu tuh kayak wah ini bener-bener Ada gap ya, gapnya tuh terlalu jauh dan ada itu jarak. wah dia udah terkenal banget saat belum main aja TV udah nyorot dia. Saya tuh kayak apa gitu, tapi saya percaya Tuhan saya lebih besar. Nah, Pelatih saya juga, kita sudah komitmen kan, pelatih saya juga percaya Tuhan tuh lebih besar. Siska berdoa. Itu pelatih saya orang Korea gitu. jadi setelah menang akhirnya. Iya, akhirnya menang, kemudian itu main pertama. Masih babak penyisihan. Oh itu masih babak penyisihan. Iya. Kalau Jadi saya- masih ada babak berikutnya yang harus ditempuh sampai dengan final. finalnya. Dan akhirnya di final, Final tuh kayak ini tuh yang paling beratnya. Paling beratnya udah disingkirin di awal gitu. Kemudian dari ke semifinal sampai final tuh kayak dikasih mudah, jauh banget gapnya itu. Padahal posisi saya di situ kaki saya udah sakit ya, udah pembuluh darah saya udah pecah di paha. Dokter bilang udah nggak bisa final. Karena kaki saya tuh udah kayak ini, kayak meja keras. Udah pecah semua pembuluh darahnya. Wow. Jaringannya udah mungkin udah koyak ini, jadi kayak bener-bener nggak bisa ditekuk. Ininya keras. Kayak jadi kayak how? Gimana caranya itu? Kalau saya pernah nonton itu satu film kan dia bertanding dengan satu kaki gitu ya. iya. Tapi ini taekwondo waktu itu karate. Iya. Tapi kalau taekwondo itu kan banyak menggunakan Kaki. kaki. Gimana caranya? Ini sesuatu yang wah banget gitu, wow banget menurut saya itu. Kalau nggak Tuhan nggak bisa gitu. Justru saya waktu mau masuk di arena itu saya bilang dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang pegang kendali di arena ini. Oh wow. Saya bilang gitu. Kaki saya Jadi- kayak dia tidak berhak untuk menghalangi saya karena ada penyertaan Tuhan. Itu benar-benar nggak bisa. Pelatih saya bilang jangan liatin sakitnya. Jadi saya saya maju, Jadi fokus. nggak ngeliatin sakit saya, walaupun nggak bisa ditekuk udah. Tapi yang justru lebih kayak nggak percaya, orang mati nggak percaya kan semuanya. Kaki saya justru yang sakit, itu yang menghasilkan banyak poin, itu yang masuk poin ke kepala, ke semua. Justru kaki saya yang sakit. Oh. Jadi itu kan kayaknya itu bener nggak Dalam kerasa. kelemahanmu lah kekuatanku menjadi sempurna ya. Iya, nggak kerasa di Kuasa arena Tuhan itu luar nggak biasa. kerasa. Kayak ada yang Ya, ya, bantu ya. angkat gitu, kayak Wow. nggak ada rasa sakit Keren sedikit nih. pun. Keren kisah kemenangannya Siska Iya. yang di situ ya. Nah, terus perjalanan Siska sampai bisa menjadi pelatih, bahkan sekarang pelatih Iya. timnas ya. Iya. Nah, itu gimana tuh? Awalnya yang dari waktu saya jadi masih ibu rumah tangga gitu, saya kan sering ke gereja. Ayo siapa yang mau dipakai Tuhan pelayanan? Saya masih inget banget. Saya dalam hati, aku Tuhan, aku mau, tapi aku nggak bisa nyanyi Tuhan. Aku apa ya Tuhan? Pengen apa aja lah Tuhan. Saya dalam hati. Tapi saya pengen melayani Tuhan gitu. Waktu itu saya berdoa, saya minta sama Tuhan. Tuhan, saya pengen melayani Tuhan. Tapi saya itu nggak bisa nyanyi, kan misalnya nyanyi atau pelayan apa ya Tuhan yang di gereja, atau saya jadi pokoknya maulah dipakai aja sama Tuhan. Terus dia tuh kayak taruh dalam hati, Siska kamu punya talenta, pakai talentamu untuk jadi berkat. Itu benar-benar tek dalam hati. Saya bilang Tuhan, saya udah jadi ibu rumah tangga nih gitu. Gimana caranya, orang saya nggak punya klub, untuk cara saya gimana? Itu urusannya Tuhan, bukan urusan saya. Kan sudah serahin Tuhan yang kalau mau pakai saya itu kayak itu urusan, itu bagiannya. Bagian kamu cuma percaya. Jadi aku percaya, saya percaya sama Tuhan. Jadi kayak ngobrol sama Tuhan aja sering. Ngobrol berdoa itu kayak ngobrol gitu. 1 bulan dari itu saya ditelepon oleh ketua Pemprov. Master Alex waktu itu telepon, Francisca kita ketemuan. Ada apa ya ini gitu, wah deg-degan banget nih. Ya kamu ini ya gimana? Kamu mau pegang tim nggak? Apa Master? Ini kita mau juara nih. Pengennya kita juara umum di Prapon. Kita harus lolosin atlet sebanyak-banyaknya ini. Oh gimana? Siap Master. Kemarin berapa pon? 4 emas. Kamu berani berapa? 6 Master. Saya tiba-tiba ngomong 6. Berani. Dari mana? Pemilihan atletnya nanti kan dari mana kamu dapat 6? Ya saya percaya 6 Master gitu. Oke. Yakin ya oke. Maju. Itu dengan pergumulan yang sangat luar biasa. Dari pemilihan atlet saya juga bilang, Tuhan tolong tuntun saya, sertai saya untuk memilih atlet.
Karena kalau saya sendiri nggak mampu, tapi Tuhan yang kasih penyertaan, pasti saya ketemu nih dengan atlet-atlet siapa yang akan saya pasang di kelasnya. Kemudian kami tim pelatih lihat seleksi atlet ini udah kita masukkan. Ada satu atlet yang memang itu masih kalah, waktu finalnya kalah dia. Tapi waktu itu tuh ini anaknya, Tuhan tapi dia kalah loh Tuhan gitu. Harusnya kan yang dipanggil juara satunya. Panggil dua-duanya. Saya bilang panggil dua-duanya. Dan saya panggil dua-duanya. Oke bener nih anak, iya panggil dua-dua atlet, emas sama peraknya. Dipanggil dua atlet, yang satunya yang juara satunya mengkonfirm tidak bisa bergabung dengan tim Jawa Tengah karena ada urusan sekolah. Akhirnya dia mengundurkan diri. Wow. Justru yang nomor 2-nya ini yang mau. Itu planningnya Tuhan ya. Iya, itu luar biasa yang mau. Dan wahnya lagi tuh dengan proses yang sangat luar biasa, akhirnya ada lagi terakhir itu ada pertandingan lagi Porprov waktu itu. Dari anak yang tadi juara kalahkan di sebelumnya itu, dia bisa menang di sini. Dan itu tuh kayak ngerasa jadi pekan olahraga provinsi. Iya waktu itu. Jadi ini emas dari yang kemarin pranya itu dia kalah, tapi dapat apa-apa. Dapat perak waktu itu. Perak. Iya. Kemudian dia bisa emas. Nah ini Tuhan bilang ini anaknya. Udah kemudian berlanjutlah kita mainkan, kita semua atlet, kita Tuhan, kalau saya pribadi saya pengen set dong dengan ini, tapi Tuhan tolong kasih hikmat saya untuk ngeset ini tim harus seperti apa. Karena kalau sudah tim kita tidak bisa sendiri. Tuhan selalu bilang kita nggak bisa sendiri, kita harus melibatkan semua satu tim. Kita nggak bisa. Siska sendiri nggak bisa, saya melibatkan Tuhan dan kita mau satu tim. Akhirnya Tuhan kasih saya hikmat untuk ini bawa tim pelatih ini supaya kita kompak sama atletnya. Akhirnya ketemulah komposisi yang ini untuk atlet. Banyak banget ya, ngapa bisa kata-kata yang buat kadang kalau kita mau sedang lemah itu dengar kata-kata emang bisa Francisca, dia itu bagusnya jadi atlet aja. Belum tentu jadi pelatih bagus. Itu sering diucapkan. Penghakiman itu kayak sering banget gitu diucapkan orang. Cuman waktu itu saya bilang, saya nggak mampu, tapi Tuhan saya mampu. Amin. Dan puji Tuhannya sampai di BK PON dengan pergumulan sangat luar biasa. Hari pertama, hari kedua, dan di hari ketiga itu kita masih kalah medalinya sama Jawa Barat. Saya lagi doa, saya benar-benar doa, saya bilang, Tuhan, Tuhan bilang katanya 6. Ini atlet saya itu baru dapat dari Kyurugi itu baru dapat 4. Berarti kurang 2 lagi. Dari mana Tuhan gitu? Kita dapat 3, tapi baru kurang 3 lagi. Ini dari mana Tuhan? Sedangkan Jawa Barat udah memimpin jauh sekali. Ya nggak mungkin gitu. Tapi aku mau kembalikan keadaan Tuhan. Besok hari terakhir Tuhan, saya doa pujian penyembahan, saya ajak partner saya, ayo kita doa, dia sama istrinya, ayo kita doa. Saya sama partner saya sama istrinya, kemudian ada istrinya ikut. Kita bareng dengan cara mereka, karena mereka beda itu dengan cara mereka. Saya ajak nanti waktu itu saya jam 3 subuh kita bareng-bareng doa. Kita mau ada membalikan keadaan nih gitu. Ayo kita ternyata sepakat. Kita mengandalkan Tuhan. Kita doa besok paginya. Atlet ini yang nggak diunggulkan yang tadi, yang nggak diunggulkan udah kalah. Dia bisa meraih emas. Atlet baru bisa meraih emas dari apa yang nggak mungkin kan gitu. Ternyata Tuhan tuh mungkin bahwa dia akhirnya dari yang ketinggalan jadi pembalikan keadaan. Jadi kita yang di Kyurugi kita peringkat 1-nya. Wow. Jadi nggak dapat 6 emas lagi, dikasih kita totalnya kita dapat 7 emas. Wow, lebih dari target. Iya. Yang semula 6 jadi 7. Iya. Kalau bukan Tuhan nggak mungkin ya. Nggak mungkin. Jadi benar-benar ada campur tangan Tuhan di situ. Yes. Dan Siska sekarang ini sudah membawa tim Indonesia kemana saja? Setelah dari BK PON itu saya dipanggil untuk jadi timnas. Waktu itu pemanggilan untuk pelatih timnas.
itu pemilihan yang sangat berat waktu itu. Kamu milih bawa tim PON atau tim Indonesia? Itu sesuatu yang Dikasih opsi yang nggak ada yang gampang. gak ada yang gampang. Kalau secara manusia, PON itu kan ajangnya wah semua yang di Indonesia, apalagi dengan bonusnya yang sangat besar. Orang pasti semua pengen. Sedangkan di timnas belum jelas seperti apa. Kita belum tahu dinamikanya di sana seperti apa. Saya bilang, saya berdoa, Tuhan, di mana saya harus melangkah. Waktu itu bilang timnas. Karena tapi dengan menanggalkan semuanya, arti yang sudah diketahui pasti dapatnya gitu kalau pasti di dapatnya tim PON. Iya, itu berat sekali. Dan sebelum BK PON tadi, saya minta didoain sama Pak Obaja. Saya minta didoain Pak Obaja. Waktu itu Pak Obaja ini momentum Tuhan, saatnya dibawa Tuhan naik. Dan saya imani itu. Kami bawa Francisca dalam kasih karunia dan anugerah. Tuhan, kami tahu ini adalah berkat yang dibukakan oleh Tuhan, kesempatan yang dibuka oleh Tuhan. Ada momentum khusus yang baik. Tuhan pakai, bawa untuk terbang tinggi. Tuhan, dari perjalanan ini urapi Tuhan. Oh Tuhan, sertai Tuhan. Bahkan Tuhan meneranginya. Terjadi di BK PON. Luar biasa. Lanjut dari ke masuk timnas. Waktu itu ke Fujairah, saya tuh belum punya lisensi pelatih internasional. Oh ya, Ya. pelatih harus ada lisensi. Ya. Terus saya bilang, Tuhan, ini susah banget kenapa untuk dapat lisensi. Padahal secara manusia itu gampang. Kayaknya tuh ada aja penghalangnya untuk nggak boleh. Susah ngedapetin ini. Padahal tuh secara manusia tinggal daftar gampang. Tapi nggak tahu kenapa kok sistemnya itu susah banget. Ada apa sih gitu. Terus melekat sama Tuhan aja. Kemudian akhirnya pada saatnya ada tesnya internasional kan. Jadi yang ngetes itu dari World Taekwondo-nya. Oh. Jadi udah lulus tesnya dan puji Tuhan nilainya sangat bagus. Bawa tim ke Fujairah waktu itu. Fujairah, saya berdoa ini pertandingannya besar. Fujairah itu daerah mana? Fujairah itu di Dubai. Oh, di Dubai. Iya. Batim ke sana, saya sama anak saya cuma bilang, ayo andalkan Tuhan yuk. Jadi kita benar-benar anak Tuhan, baru kita doa bersama. Doa bareng, kita pujian penyembahan bareng. Di sini tuh yang turun itu peringkat 1 dunia itu banyak sekali. Karena emang itu ajangnya cari poin untuk Olimpiade kan. Kita tuh benar-benar anak baru gitu yang turun gitu di situ. Tapi kita punya Tuhan loh yang besar. Iya. Amin. Akhirnya dengan di situ pertandingan itu ada atlet kami dari Solo bisa menyembahkan medali untuk Indonesia. Wow. Itu sangat luar biasa dan ini kalau nggak penyertaan Tuhan siapa gitu. Saya nggak mampu, Siska itu nggak mampu, tapi Tuhanku tuh mampu. Yes. Itu dari situ kita berangkat ke Turki, kemudian ke Korea, dan kemudian kita kemarin terakhir Asian University Games juga dengan dinamika di pelatnas yang sangat luar biasa. Tapi saya percaya lagi apapun yang direncanakan manusia tetap keputusan Tuhan lah yang terlaksana. Amin, betul. Ya saya hanya mengimani itu dan saya percaya waktu Asian University Games sama. Thailand itu sebagian besar adalah tim nasionalnya. Tim intinya nanti bakal timnas. Sedangkan Thailand tuh jauh di atas kita. Secara peringkat. Iya. Dari situ lagi saya punya Tuhan kok. Dan resultnya, hasilnya kita peringkat 1 di atasnya Thailand. Wow. Itu luar biasa Tuhan kita. Itu dengan pergumulan yang sangat luar biasa. Mungkin di dalam tim kan selalu ada gejolak-gejolak yang nggak mudah. Tapi sekali lagi manusia boleh merencanakan, tapi keputusan Tuhan lah yang terlaksana. Amin, pasti. Iya, dan dari belum sempat nggak berhenti di situ. Hari terakhir langsung berangkat ke Korea. Jadi ada pertandingan Jitu, Chuncheon Korea Open.
di situ juga nggak mudah, kita pergi ke sarangnya taekwondo. Oh ya, Iya, di Korea taekwondo, Selatan kan betul. Asalnya iya, taekwondo. asalnya taekwondo. Ini peringkat 1 dunia ada di situ, juara dunia ada di situ. Semua setiap tempat latihan di Korea itu semua punya yang bagus-bagus semua, atletnya bagus-bagus semua. Ya, hari pertama itu atlet saya kalah semua, Bu. Gimana perasaan saya? Langsung down. Dan dia habis tanding terus suruh tanding lagi, itu kan bener-bener ini kan sistem yang baru kan. Iya. Habis tanding lagi. Kayak rally ya. Gitu. Wah, hari pertama nggak ada yang dapat medali. Kemudian saya telepon sama pengurus saya. Tolong doain saya. Siska, kamu doa, kamu minta ampun. Kamu benar-benar kayak istilahnya tuh kamu glosor di kakinya Tuhan gitu. Kamu minta Siska gitu. Kamu percaya kan? Iya percaya. Iya percaya kok. Akhirnya saya doa. Besok nextnya akhirnya tembus, Bu, ada atlet yang dapat medali di situ. Kayak oh ini Tuhan tuh luar biasa. Sudah mulai terobosan. Iya, ada terobosan walaupun susah, segimanapun susahnya, Tuhan tuh selalu kasih jalan. Amin. Ya. Dan sebelum ASEAN University saya juga didoain sama Pak Obaja. Saya didoain di bawah, Pak, kondisi saya seperti ini, saya harus bagaimana? Dan Pak Obaja mendoakan saya tetap percaya. Nah, baik, saya akan selesaikan ini sampai akhir. Karena secara manusia saya udah jauh dari keluarga, sama suami, anak juga kan kemana-mana harus ikut. Itu pergumulan, ada pergumulan yang saya harus seperti apa, selesaikan ini dulu. Wow. Tapi kayak minta sama Tuhan, kalau saya pengen selesaikan, tolong saya nggak mampu sendiri, tapi Tuhan mampu. Benar-benar pertolongan Tuhan. Dan atlet yang tadi yang dari saya bawa dari yang awal tadi, Bu, yang kalah akhirnya dia dapat emas, dan di situ dia juga dapat emas, Bu. Wah. Padahal nama dia itu sudah kayak masih ini anak baru. Kita semua juga kayak Thailandnya bagus segala macam, dan itu luar biasa. Saya bawa dia ke waktu main pertama kan ketemu Thailand. Saya bawa dia, saya bilang, Tuhan, tolong Tuhan atlet saya ini, Tuhan. Ini saya banyak yang udahlah susah lah ketemu Thailand. Tapi waktu malamnya itu saya doa, Tuhan bilang, besok ada anak yang tidak ditargetkan, ada kejutan. Saya langsung ke anak itu, Bu. Ini Tuhan. Tapi pas lihat Bagan, mainnya sama Thailand pertama, Bu. Kok ini persis banget sama waktu aku dulu gitu. Tapi waktu dulu saya ikut pertandingan, ketemu Thailand, coach saya, pelatih saya sepakat, ayo kita berdoa. Saya sama anak saya lihatin, ayo kita berdoa, kita andalkan Tuhan sebelum masuk lapangan. Dari situ Tuhan kasih hikmat dan akhirnya bisa menang. Dari Thailand akhirnya dia bisa sampai ke final, dia bisa mengibarkan merah putih. Itu kayak kerasa ini anak yang dari dulu Tuhan taruh di hati sampai sekarang, walaupun dia enggak ini kecil, Bu, sama saya kecil. Yang paling kecil bisa Tuhan jadikan yang paling besar. Iya, itu pencintaan Tuhan sangat luar biasa. Betul. Saya melihat ada pertolongan Tuhan dalam setiap apa yang Siska lalui ya. Kalau Tuhan yang sama pernah membuat Siska menjadi pemenang, dan ternyata Tuhan yang sama pula yang membuat anak didiknya Siska ini juga jadi pemenang. Di situ memang luar biasa. Satu yang terakhir, Siska ada mungkin ayat rema atau ada pesan untuk pemirsa yang menyaksikan Zona Mujizat kita ini? Pesan saya, selalu andalkan Tuhan. Nah, banyak rencanangan di hati manusia, tapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Itu benar-benar melekat. Yes. Manusia boleh merencanakan semua, Bu. Manusia boleh merencanakan kegagalan demi kegagalan, tapi sekali lagi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Amin. Terima kasih Siska sudah berbagi di Zona Mujizat
Saya sungguh yakin dan percaya apa yang Siska bagikan sangat memberkati kita semua yang Amin. menyaksikan ini. Amin. Dan bisa jadi kekuatan bagi setiap kita yang menyaksikan. Amin. Sekali lagi terima kasih Iya. sudah hadir di Zona Mujizat. Nah pemirsa, satu kisah luar biasa tentang pertolongan Tuhan dalam setiap apa yang kita hadapi. Proses demi proses yang kita lalui, selalu ingat bahwa Tuhan selalu ada dan beserta dengan kita. Jadi tetap yakin, tetap percaya, tetap teguh di dalam iman kita, terus berdoa. Datang beribadah ke rumah Tuhan, datang ke Pondok Daud, datang ke Miracle Net Worship setiap hari Jumat, dan selalu andalkan Tuhan. Mujizat luar biasa akan terjadi dalam kehidupan kita tanpa disangka-sangka. Sampai di sini Zona Mujizat kita kali ini, dan kita akan berjumpa lagi di Zona Mujizat berikutnya dengan mujizat yang lebih luar biasa. Tuhan Yesus memberkati.